Kalau kita ngomongin khasiat berjapa, nanti bisa buktikan. Jika ada energi negatif di dalam pekarangan kita, entah itu berupa tanaman atau berupa taburan. Jadi misalkan ditaburi tanah kuburan, kemudian atau ditanam sesuatu. Lakukan japa ini 1 hari lebih dari 1000 kali. Ini sudah banyak sekali terbukti. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namasidam, Om Anubhadrah, Kirtawayanti Viswata. Selamat malam semeton semua. Kita jumpa kembali ya. Jadi saya pada malam hari ini saya akan membahas tentang apa itu japa. Nah, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait dengan japa, jadi ternyata masih ya banyak umat Hindu yang belum memahami, yang belum mengenal apa itu berjapa. Jadi apakah japa itu bagian dari meditasi? Ya, jadi japa itu juga merupakan bagian dari meditasi. Jadi makanya disebut dengan meditasi Masmaranam. Jadi japa itu pengucapan mantra yang diucapkan secara berulang-ulang. Itu yang disebut dengan japa. Nah, kemudian tekniknya yang pertama yaitu kita terlebih dahulu harus menentukan satu pilihan nama Tuhan ya, satu pilihan nama Tuhan yang akan kita gunakan untuk berjapa. Jadi ini semestinya jangan pernah dirubah. Jadi sekali kita memilih nama Tuhan yang akan kita gunakan untuk berjapa, itu jangan pernah dirubah-rubah. Kita akan menggunakan sampai akhir hayat kita. Nah, misalkan ketika kita memilih Wisnu, kita gunakan mantra itu setiap hari. Setiap kita melakukan japa, gunakan mantra itu. Nah, kemudian apakah bisa berapa kali kita minimal atau maksimal kita mengucapkan mantra? Nah, jadi kalau masalah nominal pengucapan itu adalah relatif. Yang penting kita bisa betul-betul fokus kepada istadewata yang sudah kita pilih. Kita fokus. Jadi sambil kita mengucapkan nama-nama suci Tuhan, kemudian kita, agar pikiran kita fokus, kita membayangkan, visualisasikan istadewata yang sudah kita pilih. Metode atau meditasi yang paling simpel yang bisa kita lakukan. Makanya di dalam Bhagavad Gita itu dikatakan japa itu adalah yadnya yang paling utama, tetapi yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, makanya dikatakan di antara yadnya aku adalah japa. Jadi japa inilah yang paling simple ya, yadnya yang paling simpel tetapi yang paling utama. Nah, baik bagi para pemula yang melakukan meditasi ataupun bagi yang sudah terbiasa melakukan meditasi, ini japa ini dilakukan ya. Jadi dari turun temurun japa ini dilakukan oleh Maha-Maharsi. Jadi para rohaniawan, para guru-guru suci, jadi mereka menjadi tercerahkan dengan melakukan puja japa mantra.
Ini yang sering dilakukan. Jadi kalau masalah tempat, dimanapun, kapanpun kita bisa mengucapkan nama suci Tuhan. Itu disebut dengan japa. Nah, jadi pilih dulu nama suci Tuhan, tentukan. Jadi kalau secara aturan yang saya baca, biasanya nama suci Tuhan ini kita keep, kita jaga dalam hati. Karena di dalam spiritual itu juga ada kedisiplinan, disiplin dan konsekuen. Jadi sekali kita memilih satu nama Tuhan, kita jadikan untuk japa mantra untuk seterusnya, itu juga merupakan kesetiaan, ya. Jadi di dalam spiritual pun itu ada istilahnya kesetiaan. Jadi jangan pernah diganti. Kalau ingin mendapatkan manfaat yang maksimal, jadi lakukan itu secara rutin setiap hari, 3 kali sehari, dan sebelum tidur itu lakukan. Jadi jangan pernah dirubah. Kalau sekarang kita menggunakan Om Namah Siwa, besok lagi Om Namo Narayana, itu kita tidak akan mendapatkan reaksi ya yang maksimal. Jadi kita kalau sekali memilih nama Tuhan, ucapkan secara terus menerus dengan disiplin dan tekun. Itu kuncinya. Jadi apakah di dalam berjapa kita boleh tidak mengucapkan atau menggunakan japa mala? Boleh. Kita bisa menggunakan mudra. Mudra apapun yang kita gunakan itu bisa. Jadi Dhyana mudra, kemudian Akasa mudra, Sunya mudra, Jnana mudra bisa. Yang penting antara pengucapan dengan imajinasi kita itu betul-betul fokus. Atau ini adalah sebagai alat atau sarana untuk menghitung dan untuk konsentrasi. Jadi tanpa menggunakan ini pun bisa. Jadi prosesnya seperti ini, ya. Ini. Jadi cara memegangnya seperti ini. Ini telunjuk jari tengah ketemu dengan ibu jari. Ini pertemuan antara akasa pertiwi. Ini. Nah, posisinya ada di sini. Di dada. Di sini bisa, tetapi jangan sampai tasbih ini, genitri ini jangan sampai menyentuh tanah. Nah, lantai. Itu biasanya aturannya. Atau pegang seperti ini. Nah, jangan sampai menyentuh lantai. Nah, ini adalah alat atau sarana untuk menghitung. Jadi ini jumlahnya 108. Nah, jadi terus putar, tarikannya ke dalam. Jadi artinya konsentrasi kita ke dalam diri, jangan keluar. Kita mencari Tuhan ke dalam diri. Nah, makanya putarannya ke dalam. Nah, setelah sampai nanti pada batas ini disebut meru. Nah, baru kita balik lagi keluar. Nah, jadi Tuhan ada di Buana Alit, juga ada di Buana Agung. Nah, itu ada artinya. Nah, ini terus dilakukan sampai beberapa putaran laksa itu bisa, atau hanya satu putaran laksa saja bisa, tergantung kuat atau tidaknya kita duduk. Jadi yang namanya berjapa, semakin banyak kita mengucapkan mantra itu, jadi vibrasinya semakin kuat. Itu kuncinya. Semakin banyak, makanya kalau bisa sampai kita mengucapkan ribuan kali, itu akan sangat betul-betul khasiatnya luar biasa. Nah, kalau kita ngomongin khasiat berjapa,
nanti bisa buktikan. Jika ada energi negatif di dalam pekarangan kita, entah itu berupa tanaman atau berupa taburan. Jadi misalkan ditaburi tanah kuburan, kemudian atau ditanam sesuatu. Lakukan japa ini 1 hari lebih dari 1000 kali. Ini sudah banyak sekali terbukti. Ya. Tetapi ketika kita melakukan japa, itu kita harus menahan nafas. Tahan nafasnya sekuat-kuatnya. Selama tahan nafas, kita mengucapkan mantra. Nah, ini sudah banyak sekali yang membuktikan. Jadi ketika ada suara ledakan, itu artinya energi negatif yang ada di dalam rumah kita itu dia sudah lenyap. Itu. Jadi kita harus sabar. Biasanya itu terjadi setelah beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, kuncinya kita harus tekun setiap hari, jangan sampai putus. Jadi kalau setiap hari kita lakukan, besoknya kosong, nah itu tidak, kita akan mengulang lagi dari awal. Itu biasanya. Nah, yang kedua, bagi teman-teman yang mudah sekali kesurupan, kerauhan, ataupun kemasukan makhluk halus, ini ya. Jadi ketika kita sering mengucapkan ini, jadi kesadaran ketuhanan kita di dalam diri dan tingkat kemurnian, kesucian kita itu meningkat. Jadi biasanya yang mudah atau sering mengalami kesurupan, nanti buktikan itu akan berkurang. Nah, karena vibrasi daya kemurnian kita, tingkat kesadaran ketuhanan kita itu meningkat. Jadi sekalipun kita akan kerauhan atau kemasukan makhluk halus, itu hanya di saat-saat terpenting saja, di saat-saat urgent. Jadi tidak sembarang makhluk halus itu masuk, karena kita sudah menanamkan, membangkitkan kesadaran ketuhanan kita di dalam diri. Nah, kemudian manfaat yang ketiga itu untuk membersihkan juga energi negatif yang ada dalam diri kita, kemudian menambah kesucian kita. Yang keempat adalah untuk menambah aura. Vibrasi aura kita akan berbeda. Nah, yang kelima, membentengi diri kita dari hal-hal negatif, membentengi dari kekuatan-kekuatan jahat ya, yang ingin masuk, yang ingin mencelakai diri kita, itu sangat efektif. Nah, jadi kekuatan dari berjapa itu banyak sekali, makanya kita harus lakukan dengan tekun, asalkan teknik yang tadi saya sampaikan itu betul-betul diterapkan. Jadi kita harus memilih satu nama Tuhan saja, jangan lebih. Itu adalah bentuk dari kesetiaan. Itu namanya bakti yang murni. Ketika kita menentukan satu pilihan, satu nama Tuhan, kita gunakan, kita pilih dan kita gunakan seterus-terusnya, itulah yang disebut dengan bakti yang murni. Nah, sekian, mungkin nanti teman-teman yang banyak menanyakan tentang japa, jadi itulah manfaat, makna dari japa, kemudian manfaatnya yang luar biasa,
mungkin yang tidak banyak orang tahu. Jadi karena itu sangat simpel, jadi mungkin diremehkan kekuatan dari berjapa itu. Padahal japa itu adalah yadnya atau pengorbanan yang seutama, walaupun kita lakukan secara sederhana. Nah, sekian buat teman-teman. Semoga video ini baik bagi para penekun spiritual ataupun tidak bisa menginspirasi, ya, bisa membangkitkan jiwa spiritualitas kita, ya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya tutup dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.